Kalau untuk gangguan keamanan sih yang sering terjadi itu masalah keributan. Kan di blok kamar itu kan kapasitasnya kalau nggak salah 3 orang. Cuma di sana rata-rata itu kamar 11 orang. Kendala utama adalah terkait over kapasitas, dan itu akan menimbulkan persoalan tersendiri, terutama adalah persoalan keamanan. Kita menjaga atau mengawasi 400 orang lebih. Karakter orang kan berbeda-beda, apalagi yang namanya yang kita jaga itu manusia yang yang lagi bermasalah, yang menjalani hukuman. Jadi ada sifat yang keras, ada sifat yang sering ngadu. Nah, kita harus bisa menampung aspirasi mereka. Jadi kita lebih pendekatan ke mereka. Jadi di penjara ini kan masalah kecil aja bisa besar kalau nggak segera kita tanganin. Kadang-kadang kita sudah pulang, terus ada masalah, kita telepon, ya mau nggak mau kita juga harus datang ke kantor. Jadi meskipun kita sudah sampai rumah, tapi kadang tuh pikiran kita tuh masih di kantor. Kalau untuk program di bulan puasa ini terutama kegiatan di musala itu banyak. Setiap hari itu ada belajar membaca Al-Quran, terus yasinan, terus kalau malam sholat taraweh, terus ntar pas sahur itu sahur bersama. Sahur bersama itu di kamar. Terus kalau buka bersama itu ada, tapi nggak setiap hari. Jadi kita buka bersama itu biasanya di musola. Habis buka bersama kita menjalankan sholat maghrib. Habis sholat maghrib dilanjut dengan sholat tarawih. Di bulan-bulan biasa kegiatan untuk membaca Al-Quran itu nggak setiap hari. Nah, ini kita fokuskan untuk kegiatan bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran, terus yasinan itu hampir setiap hari. Kalau untuk petugas jaga itu dia bertugas sewaktu dia jadwal di blok Baharudin 42. Tapi kalau untuk wali blok itu dia bertanggung jawab 24 jam penuh. Jadi lebih pendekatannya itu lebih ke warga. Jadi untuk dia mengontrol kebersihan, ketertiban, mungkin ada benda-benda yang nggak pas di tempatnya, ya itu tugasnya wali blok untuk menempatkan di tempat yang sesuai. Jadi nggak blok itu nggak berantakan. Misalkan ini tempat tong sampah kotor, jadi kita sebagai wali blok harus tanggap untuk membersihkan. Dan lebih ke pendekatan ke warga. Misalkan ada warga, Pak, saya ada masalah seperti ini, gimana solusinya ya. Kalau kita bisa bantu,
dengan saran, mungkin dengan apa yang bisa kita bantu pasti kita akan bantu. Penambah, kalau emang bisa kita bantu, kita bantu. Kurangnya? Kita masih nunggu keputusan dari kita menjaga hampir 400 orang. Yang mengawasi 400 orang itu bukan hal yang mudah. Dan karakter manusia itu kan berbeda-beda. Yang namanya kita berhubungan dengan manusia pasti ada kendala-kendalanya lah. Ya ibaratnya sering buang sampah sembarangan atau sering tidur sembarangan. Jadi kita mengantisipasinya untuk masalah-masalah seperti itu. Kita ada pengurus, kita ada yang dituakan di blok. Setiap ada kejadian seperti itu selalu koordinasi dengan kita. Jadi kita bisa langsung turun untuk menangani masalah-masalah seperti itu. Di satu sisi kita tuh harus menegakkan SOP kita sebagai petugas, tapi kita juga punya perasaan sebagai manusia. Terkadang ada orang di blok itu sakit. Nah, kalau menurut SOP kalau malam tuh kan harusnya kan dikunci pintu kamar. Tapi kalau ada orang sakit, ya mau nggak mau kita harus keluarin ke poli. Meskipun orang itu cuma sakit, mungkin yang dirasa itu cuma demam, tapi dengan kondisi sekarang yang lagi COVID seperti ini, kita juga harus tanggap. Jadi meskipun dia cuma demam, mungkin kuat dia menahan demam, tapi kita nggak tahu ini demamnya dia itu apa. Nah akhirnya ya kita buka untuk periksa ke poli. Ada salah satu warga Baharudin Loba itu mau bebas. Dia rumahnya itu jauh. Terus dia cerita kondisi dia sekarang, Pak, rumah saya jauh, keluarga saya nggak ada. Gimana Pak caranya saya pulang? Ya saya sebagai manusia terketuk hati saya juga untuk membantu mereka. Kadang ya mungkin saya kasih ongkos sekedarnya untuk mereka bisa pulang sampai kampung halamannya. Bagaimanapun ya suka nggak suka ya kita harus jalanin. Ya sukanya kita lebih akrab sama mereka, mungkin lebih banyak teman. Lebih banyak teman ya, betul. Dia bebas, terus di luar dia bisa berhasil, tidak mengulangin kesalahannya lagi. Jadi kita merasa ada perasaan kita itu senang melihatnya. Kita merasa berhasil. Wah berarti saya yang didik mereka itu, mereka bisa mengikuti arahan kita, terus bisa mengikuti apa yang kita omongin. Jadi bisa diterima di masyarakat dan bisa berubah menjadi lebih baik lagi.